Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan Allah SWT, Alhamdulillah hari ini kita masuk, hari-hari ini kita masuk di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan yang disebut oleh para ulama kita sebagai momentum besar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala membagikan karunia-Nya yang terbesar dari bulan ini. Oleh Rasulullah SAW kita bahkan didorong, dimotivasi untuk di akhir-akhir ini jangan lemah, justru diperkuat lagi puasa kita, komitmen untuk mengendalikan diri dan komitmen untuk beribadah. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW jika sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau jadda wa syaddal mi'zar, itu beliau bersungguh-sungguh dan menguatkan tali sarungnya. Ibarat kalau malam beliau tidak lagi menjumpai istri-istrinya karena beliau fokus untuk menghidupkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Kira-kira sama dengan malam-malam pertama di bulan Dhul Hijjah. Kali ini di Ramadan terakhir. Kalau Dhul Hijjah itu yang pertama. Bahkan Rasulullah SAW mengajak umatnya ini untuk kita mencari Lailatul Qadar yang sering oleh Allah SWT dibagi di 10 malam terakhir yang ganjil-ganjil. Kita diminta untuk mencari dan bersungguh-sungguh. Oleh sebab itulah para ulama mencari-cari betul di malam-malam ganjil 21, 23, 25, bahkan sekelas Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sampai merumuskan jika hari pertama puasa di bulan Ramadan hari Sabtu seperti tahun ini, maka kata Imam Ghazali sering kali Lailatul Qadar dimunculkan di malam ke-23. Kalau bahasa Jawa itu ilmu titen, ilmu yang bisa kita pakai. Sekelas Al-Imam Al-Ghazali yang sudah mendapatkan mukasyafah, sudah dibukakan tabir-tabir oleh Allah SWT, memberikan garis-garis seperti rumus. Jika pertama bulan Sabtu, hari pertama Ramadan, maka 23. Nanti di malam 23 itulah biasanya Lailatul Qadar muncul. Ma'asyiral muslimin wallahu a'lam. Di malam pertama, kedua, atau di malam ke-21, 23, semua itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sebagai santri enak kita tinggal ikut panduan-panduan yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama besar kita. Ma'asyiral muslimin, apa Lailatul Qadar? Itu adalah keutamaan 1000 bulan jika dikonversi menjadi 83 tahun dalam kondisi amal ibadah yang baik dan diterima. Ibarat umur kita 80 tahun kemudian mati atau meninggal, maka nanti di perhitungan amal ketika kita ditimbang oleh Allah SWT, umur kita bukan 80, tapi umur kita menjadi 160 tahun atau 163 tahun, yang 83 berisi ibadah tok, yang sudah murni ibadah dan diterima. Bayangkan, coba ketika ditimbang kemudian Anda diberi 83 tahun ibadah, itu kira-kira jika menjumpai Lailatul Qadar satu kali, timbangan amal kita ini akan berat sekali kebaikannya. Seperti difirmankan Allah, faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka orang yang timbangan amalnya berat kebaikannya, dia menjadi hidup enak, yang dimaksud akan berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jika bukan hanya Ramadan tahun ini kita menjumpai Lailatul Qadar, jika Ramadan kemarin, dan jika kita umur panjang, Ramadan tahun depan dan tahun depan lagi, tahun depannya lagi kita menjumpai Lailatul Qadar, maka kira-kira keberkahan yang seperti apa yang dilimpahkan kepada kita
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Salah satu giat yang paling digembar-gemborkan oleh para ulama kita adalah iktikaf, berdiam diri, bahkan mabit, menginap di musola, di masjid, untuk supaya kita terkondisikan ibadahnya. Iktikaf itu salah satu amaliyah yang utama dilakukan di 10 hari terakhir, utamanya di malam-malam ganjil. Kita hidup-hidupkan, tidak tidur, kita lakukan ibadah, sehingga harapan kita mudah-mudahan Allah SWT berkenan menjadikan kita golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Maka bukan hanya kita menjumpai Ramadan di tahun ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setelah kita berdoa wa ballighna Ramadan, Allah SWT berkenan memberikan kita kemuliaan Lailatul Qadar. Wa adrikna Lailatul Qadar ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan di hari-hari menjelang kita disucikan betul-betul oleh Allah SWT yang disebut dengan hari Idul Fitri, kita dikembalikan menjadi fitrah lagi, seperti bayi yang baru lahir lagi. Bukan hanya dosa yang diampuni, bukan hanya neraka yang dibebaskan, tapi Allah SWT memberikan karunia para pemirsa semua dengan kemuliaan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ibadah. Mudah-mudahan diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap individu mengharapkan perubahan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Transformasi yang menginspirasi menjadi pondasi utamanya. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama. Unisma Malang, kampus unggul terakreditasi internasional, siap mencetak generasi entrepreneur muda profesional dan pemimpin perubahan. Unisma Malang siap terbang melesat menuju kampus berkelas dunia. Di sini, karakter dibentuk dan kepemimpinan diasah melalui kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa Universitas Islam Malang telah meraih berbagai prestasi gemilang. Universitas Islam Malang terbang melesat menuju Universitas Berkelas Internasional.